Cap TV, mencerdaskan pekerja. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang super krusial, dekat banget sama keseharian kita, dan pastinya lagi hangat diperdebatkan. Kita akan membedah secara kritis arah pergeseran energi hijau di Indonesia. Ini semua berdasarkan paparan dari Andi Wijaya, perwakilan Persatuan Pegawai Indonesia Power atau PPIP. Baru-baru ini beliau mempresentasikan gagasannya dalam sebuah diskusi yang fokus ngebahas soal transisi energi berkeadilan. Kita bakal lihat argumen dari kacamata Serikat Pekerja. Apakah kita ini beneran udah ada di jalur publik yang tepat, atau jangan-jangan malah lagi terseret ke pusaran privatisasi? Oke, langsung aja kita mulai. Biar gampang, kita udah mecah pembahasan ini jadi 5 bagian utama. Pertama, soal seberapa vitalnya sektor kelistrikan kita. Kedua, kita bakal adu konsep antara transisi versus ekspansi. Ketiga, kita intip nih, berapa sih sebenarnya biaya listrik swasta? Keempat, apa aja risiko di balik privatisasi hijau? Dan terakhir, apa sih syarat mutlak buat wujudin transisi yang benar-benar adil? Nah, kita masuk ke bagian pertama, sektor listrik yang benar-benar jadi urat nadi bangsa kita. Kalian pernah bayangin gak sih hidup tanpa listrik, walau cuma sehari aja? Dari mulai nyeduh kopi pagi-pagi sampai pabrik-pabrik raksasa beroperasi, semuanya bakal lumpuh total kalau nggak ada energi ini. Nah, untuk ngasih gambaran yang lebih jelas, Andi Wijaya narik ingatan kita ke rentetan peristiwa blackout atau mati listrik total yang pernah bikin heboh di Indonesia. Masih ingat kejadian di Nias tahun 2015? Atau kelumpuhan massal di Jawa Barat tahun 2019? Belum lagi di tahun 2024 ini, Sumatera dan Bali juga sempat ngalamin hal yang sama. Buat Serikat Pekerja, rentetan kejadian ini tuh bukti nyata. Jaringan listrik nasional kita itu terlalu vital untuk dibiarkan bermasalah, karena efek dominonya langsung memukul telak urat nadi kehidupan masyarakat luas. Terus, gimana sih skenario idealnya? Jawabannya ada di landasan hukum kita. Menurut pasal 33 UUD 1945 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, listrik itu dikategorikan sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya, hukum kita mengamanatkan secara tegas kalau listrik ini wajib dikuasai oleh negara, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Laporan ini nekenin banget poin tersebut. Negara nggak boleh sampai lepas kendali, karena tujuan utamanya adalah buat kesejahteraan kita semua, bukan sekedar komoditas bisnis. Oke, dari skenario ideal yang diamanatkan konstitusi tadi, kita masuk ke bagian kedua. Realitanya di lapangan gimana nih? Benarkah kita sedang bertransisi? Nah, bagian ini menarik banget. Selama ini kan kita sering dijejali istilah transisi energi. Tapi Andi Wijaya justru ngajuin istilah baru yang cukup bikin mikir, yaitu energi ekspansi. Apa maksudnya? Menurut pemaparannya, energi ekspansi itu menggambarkan kondisi real di mana, ya sih, kita ngebangun energi terbarukan, tapi di waktu yang bersamaan, kapasitas energi fosil kita ternyata juga terus ditambah dan dibangun. Jadi argumennya yang terjadi sekarang ini bukan benar-benar sebuah peralihan dari kotor ke bersih, tapi ya sekedar penambahan kapasitas listrik aja secara keseluruhan. Biar lebih afdol, mari kita perhatikan datanya. Menurut angka yang disajikan oleh Serikat Pekerja, porsi energi baru terbarukan kita bukannya meroket, malah turun loh, dari 13,5% ke sekitar 12%. Sebaliknya, penggunaan batu bara dilaporkan justru meningkat dan mendominasi hingga lebih dari 70%. Fakta ini dipakai buat nebelin argumen mereka bahwa alih-alih menyusut seperti narasi transisi energi yang selama ini digaungkan, ketergantungan kita sama bahan bakar fosil kenyataannya malah makin subur. Nah, sekarang kita geser ke bagian ketiga. Kalau bicara soal masuknya pihak swasta di sektor kelistrikan, pertanyaannya simpel, siapa sebenarnya yang bayar tagihannya? Kita coba geser fokus kita dari soal sumber energinya ke urusan dapur keuangannya nih. Spesifiknya, soal peran pembangkit listrik swasta atau yang biasa disebut IPP alias Independent Power Producer. Laporan Andi bikin perbandingan yang cukup mengejutkan. Di satu sisi, pembangkit listrik yang dipunyai negara, yaitu PLN, disebut punya biaya produksi yang lebih murah. Tapi di sisi lain, listrik yang diproduksi sama pihak swasta atau IPP ini dilaporkan harganya jauh lebih mahal. Padahal, sumber energi yang dipakai bisa aja sama persis. Menurut kacamata Serikat Pekerja, hal ini jelas nyiptain sebuah ketimpangan finansial yang gede banget di dalam sistem kelistrikan kita. Biar kalian kebayang seberapa besar ketimpangan yang dimaksud, coba dengar angka ini. 178,6 triliun rupiah. Ya, kalian nggak salah dengar. Itu adalah proyeksi jumlah uang yang dilaporkan harus dibayar sama PLN ke pihak pembangkit listrik swasta cuma di tahun 2024 aja. Dan angka ini diprediksi bakal terus ngebengkak seiring makin banyaknya kapasitas listrik swasta yang masuk ke sistem. Buat Serikat Pekerja, ini adalah beban tagihan raksasa yang harus dipikul sama perusahaan listrik negara. Terus, apa hubungannya sama anggaran negara? Nah, angka raksasa yang buat bayar swasta tadi, coba kita sandingkan sama angka yang satu ini. 177 triliun rupiah.
Ini adalah total keseluruhan anggaran subsidi dan kompensasi listrik dari pemerintah pusat. Dari sini, Serikat Pekerja narik satu kesimpulan yang cukup menohok. Kata Andi, kalau dihitung-hitung, pada akhirnya hampir seluruh uang subsidi negara yang niatnya buat ngebantu rakyat, itu nilainya malah praktis setara buat nutupin biaya beli listrik dari pihak swasta. Lanjut ke bagian keempat, kita bakal ngebongkar lapisan berikutnya soal resiko dari apa yang mereka sebut sebagai privatisasi hijau. Di bagian ini, analisis Serikat Pekerja ngebongkar soal motor penggerak pergeseran energi kita, termasuk skema pendanaan internasional kayak JETP atau Just Energy Transition Partnership. Alih-alih murni dapat dana hibah, pendanaan internasional ini ternyata sebagian besarnya berbentuk utang. Mereka ngingetin kalau utang ini ujung-ujungnya bakal ngasih beban finansial yang berat ke APBN kita. Nggak cuma itu, mereka juga kritis banget karena curiga kalau proyek-proyek pendanaan ini bisa aja jadi semacam pintu belakang buat ngelakuin privatisasi kelistrikan, cuma ya dikemas cantik pakai bendera teknologi hijau. Kekhawatiran ini dibilang makin terbukti kalau kita ngintip rencana RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik buat periode 2025 sampai 2034 nanti. Di dalam cetak biru itu ternyata ada porsi yang super masif yang dikasih ke sektor swasta buat ngebangun pembangkit listrik baru. Para kritikus ngerasa kebijakan yang pro swasta ini makin melenceng jauh dari amanat konstitusi yang sedari awal ngeharusin penguasaan listrik secara penuh oleh negara. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Dari semua rentetan masalah tadi, gimana sih sebenarnya syarat buat wujudin transisi yang adil? Mari kita bahas soal jalur publik. Kabar baiknya, analisis ini nggak cuma nebar kritik, tapi juga nawarin solusi. 3 serikat pekerja kelistrikan bareng sama PSI ngelempar sebuah gagasan kertas posisi yang mereka sebut jalur publik. Buat mereka, transisi energi itu udah pasti keharusan mutlak, tapi wajib memenuhi 3 syarat utama. Pertama, kendali penuh harus tetap ada di tangan negara demi kesejahteraan rakyat. Kedua, harga listrik nggak boleh jadi gila-gilaan, alias harus tetap terjangkau buat semua kalangan. Dan yang ketiga, prosesnya wajib dipastiin aman, baik buat masyarakat lokal maupun buat lingkungan sekitarnya. Intinya, tanpa 3 pilar utama ini, jangan harap kita bisa punya transisi energi yang benar-benar adil. Sebagai penutup, explainer ini ninggalin kita sama satu pertanyaan provokatif yang patut banget buat kita renungin bareng-bareng. Kalau kita gagal ngelindungin jalur publik ini, lantas siapa sih yang sebenarnya paling ngeruk untung dari transisi energi hijau di Indonesia? Apakah kesejahteraan rakyat banyak yang bakal diutamakan? Atau jangan-jangan ini cuma bakal nguntungin korporasi swasta aja? Nyari jalan tengah antara nyelamatin kelestarian lingkungan sama ngejaga kedaulatan ekonomi nasional emang jadi tantangan super besar yang disoroti di sini. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita dari awal sampai akhir. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.